Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Baik, sekarang kita akan membahas masalah grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Mungkin materi ini adalah materi yang sudah tidak asing lagi bagi kalian karena materi ini pasti sudah diulang, baik itu dari SD, SMP, SMA, maupun S1. Namun, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum paham atau lupa, maka dari itu kita akan membahas materi ini lagi karena materi ini akan berkaitan dengan kemampuan kalian dalam membaca, berbicara, ataupun mengerjakan soal-soal TOEFL atau SULYET. Yang akan kita bahas sangat dasar sekali yaitu tentang present time. Tapi di sini hanya membahas secara garis besar karena kita harus cepat. Di video tidak bisa lama dan detail seperti di dalam kelas. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang present time. Kalau kita bicara tentang present time, berarti kita membicarakan peristiwa yang terjadi sekarang. Peristiwa yang terjadi sekarang ini bisa berupa kebiasaan yang kita ulang-ulang, misalnya kita mandi tiap hari, itu kan kejadiannya sekarang. Kita makan tiap hari, kita tidur tiap hari, itu kejadiannya sekarang. Atau present progressive. Jadi kita bedakan menjadi simple present atau present progressive. Kita lihat dulu apa itu. Ini kita lewatkan saja, yaitu preview saja. Nah, the simple present and present progressive. We shop every Monday. Kita belanja setiap Senin. Ini menunjukkan keadaan sekarang yang diulang-ulang terus, yaitu kebiasaan, yaitu kita belanja setiap hari Senin. Nah, ini adalah present tense. Jadi, present tense itu adalah kebiasaan kita. Kemarin dia seperti itu, sekarang tetap seperti itu, di masa yang akan datang juga seperti itu. Karena ini kebiasaan. Misalnya, kita kemarin makan 3 kali sehari. Terus kita ulangi makan 3 kali sehari. Sekarang pun makan 3 kali sehari dan seterusnya makan 3 kali sehari. Kebiasaan gitu. Jadi kalau kebiasaan maka nama tensesnya adalah simple present. Nah, contoh di sini. Jill eats lunch every day. Jadi kebiasaan Jill adalah makan siang setiap hari. Maka pakai present tense. I usually study English on Wednesday. Saya biasanya belajar bahasa Inggris setiap hari Rabu. Jadi biasanya. Biasanya berarti diulang walaupun hanya pada hari Rabu. Berarti kebiasaan. Jadi kebiasaan dia pada hari Rabu adalah belajar bahasa Inggris. Nah, jadi present tense digunakan untuk apa? Untuk kebiasaan sehari-hari atau kegiatan yang biasa dilakukan. Selanjutnya, present tense juga bisa digunakan untuk general statements atau fakta. Misalnya, dogs bark, anjing menggonggong, lions roar. Atau, saya belajar di Unsri, I study at Unsri. Itu adalah fakta. Gitu. Jadi misalnya matahari terbit di timur, the sun rises in the east. Jadi kalau dia fakta, maka kita gunakan simple present tense. Jadi simple present tense kesimpulannya bisa digunakan untuk kegiatan atau situasi yang selalu atau biasanya atau kebiasaan kita terjadi. Baik itu pada masa lampau kita ulangi sekarang dan akan kita ulangi di masa yang akan datang. Jadi bisa digunakan untuk kebiasaan atau fakta umum. Selanjutnya bagaimana membentuk kalimat negatif present tense. Kalau kalimat positifnya kita lihat di sini. Kalimat positifnya kita punya kata kerja. Kata kerjanya, kalau jumlah subjeknya itu 1, seperti Jill ini jumlahnya 1, maka kata kerjanya kita tambahkan S. Tapi kalau kata kerjanya kalau subjeknya banyak, jumlah pelakunya banyak, seperti dogs banyak, lions banyak, maka kata kerjanya polos, tidak usah ditambahkan apa-apa. Saya itu pengecualian, walaupun saya jumlahnya 1, dia tetap polos. Ingat saja contoh kata I love you. Tidak ada yang bilang I loves you, tapi selalu I love you. Jadi untuk mengingatnya, ingat saja kata I love you. Dan untuk mengingatnya lebih mudah lagi, ingat saja ada nama artis Ayu Dewi. Ayu Dewi, ingat artis Ayu Dewi. I, you, they, mereka, we, kami. Itu semuanya jamak atau lebih dari 1, kata kerjanya harus jamak. Ya, jadi contohnya I love you, you love me, they love her, semuanya harus polos. Tapi kalau jumlah subjeknya 1, maka harus tambah S. He, she, it, atau Joko, atau Rina. Kalau jumlah subjeknya 1, maka pakai S atau ES. Kalau negatif bagaimana? Kalau negatif itu adalah kata tidak atau bukan, yang bahasa Inggrisnya not.
Nah, kita menggunakan kata kerja bantu. Not ini nggak boleh sendirian. Dia tidak mau sendirian. Dia harus ditemani oleh siapa? Oleh do atau does. Gitu. Siapa yang pakai do sama does? Yang pakai does itu kalau subjeknya satu. Seperti ini, he. Subjeknya satu kan, dia laki-laki. Satu. Maka pakai does. Jadi doesn't atau does not. Tidak usah disingkat boleh. Jadi does not. Apakah watch-nya pakai S lagi? Tidak. Karena S-nya ada di sini. Sudah ada di does. Jadi kalau ini positif, misalnya ini positif, kalimat pernyataan biasa, he watches TV. Tapi kalau negatif, watches, is-nya itu pindah ke das ini. Jadi watch-nya polos, tidak usah lagi ada es-nya. Begitupun pertanyaan. Pertanyaan itu apakah? Kalau apakah pakai do atau does. Does untuk yang jumlahnya satu. Lihat, that dog. Dog-nya satu. Maka pakai does. Kalau banyak gimana? Kalau misalnya dogs, maka di sini pakai do. Begitupun negatif tadi, kalau di sini misalnya they, mereka, maka di sini pakai do not atau don't. Jadi saya ulangi, kalau negatif, kalau jumlah subjeknya satu, maka does not. Kalau jumlah subjeknya lebih dari satu, maka do not. Kalau pertanyaan does sama do di depan, artinya apakah? Kalau does digunakan jumlah subjek satu, seperti does that dog. Kalau dog-nya banyak, maka kita pakai do. Nah, kalau present progresif gimana? Present progresif itu adalah yang sedang terjadi sekarang. Jadi dia pada saat kamu ngomong, apa yang sedang terjadi pada saat kamu ngomong itu jadinya present progresif. Contoh, saya sekarang lagi ngajar. Maka I am teaching. Saya sekarang sedang mengajar. Saya sekarang lagi duduk, maka I am sitting. Kamu sekarang lagi mendengarkan video ini, maka atau menonton video ini, maka the students are watching the video. Jadi sedang apa yang kamu lakukan sekarang, maka pakai present progressive. Apa bedanya dengan present tense? Di jenis kalimatnya kamu harus menggunakan to be, am is are. Pasti sudah tahu siapa yang pakai am, siapa yang pakai is, siapa yang pakai are. Kemudian verbnya harus pakai ing, wajib hukumnya. Jadi wajib hukumnya ada to be plus verb ing. Kalau tidak ada ini maka salah. Right now ini hanya petunjuk saja. Right now ini artinya sekarang. Menunjukkan bahwa itu sedang berlangsung. Jadi Magda is feeding her horse right now. Magda sedang memberi makan kudanya sekarang. I can't talk right now. I'm playing the guitar. Aku nggak bisa ngomong sekarang. Aku sedang main gitar. Jadi pada saat dia ngomong ini, dia tuh lagi main gitar. Maka pakai am playing. To be plus verb ing. Play-nya ditambahkan ing. They are eating dinner right now. Right now, sekarang. Sedang makan. Berarti they to be-nya are pakai verb ing, eating. Negatifnya bagaimana? Negatifnya gampang. Langsung taruh not setelah to be. Jadi kalau is not, jadi isn't boleh disingkat. Am not, misalnya I am not swimming right now. Atau are not, misalnya they are not sleeping right now. Jadi langsung masukkan not aja. Tidak ada yang diubah-ubah. Tinggal tambahkan not setelah to be. Pertanyaan bagaimana? To be, semua to be ditaruh di depan. Cuma itu saja. Sisanya tetap verb ing. Contoh, is it snowing? Kalau misalnya, apakah mereka sedang makan? Subjeknya mereka kan, they. Maka, apakahnya itu pakai to be dari si they tadi. They to be-nya apa? Are. Maka are taruh di depan. Jadi, are they eating right now? Apakah mereka sedang makan sekarang? Apakah Tina sedang menyanyi sekarang? Tina satu, maka to be-nya is. Jadi is-nya di depan. Is Tina singing right now? Jadi kesimpulannya diingat saja kalau sedang terjadi atau present progressive maka to be plus verb ing itu pasti atau wajib ada. Nah, jadi ini ya. Dia dimulainya pada masa lampau terus selesainya belum selesai karena pada saat ngomong itu belum selesai, masih dilakukan. Misalnya lagi makan mie pukul 2. Pada saat ngomong pukul 2 lewat 1 menit. Masih makan mie. Belum selesai. Nah, berarti ini mau ngomong saya sedang makan mie. Belum selesai. Gitu. Nah, ini fakta. It swims. Kura-kuranya berenang. Fakta. Jadi pakai present tense. It is swimming.
Nah, ini dia mau menggambarkan situasi saat itu, yaitu si kura-kura sedang berenang. Maka kalimatnya it is swimming. Kura-kuranya sedang berenang. Oke, ini fakta. They run. Sekedar pernyataan saja mereka berlari. Tapi kalau mau menunjukkan situasi mereka sedang memacu kuda, ini kan sedang dilakukan nih kegiatannya, maka harus pakai present progressive. Jadi they are running. Lihat perbedaannya. Do you run? Apakah kamu berlari? Maksudnya bisa berlari, suka berlari. Present progressive ini menanyakan kondisi sekarang. Are you running? Jadi beda. Ini to be plus verb ing, ini pakai do, pakai run. Ini singkatan, saya rasa sudah tahu semua. Yang boleh disingkat hanya is not dan are not. Am not tidak bisa disingkat menjadi amn. Jadi am not tetap harus panjang, am not. Nah, sekarang kita berlatih ya. Lihat di sini. It's Monday, hari ini hari Senin, and my mom is teaching math. Dan ibu saya is teaching math. Kalau ada to be plus verb ing, maka sedang terjadi. Yaitu ibu saya sedang mengajar matematika. Jadi dia happening right now, sedang terjadi sekarang. Jadi dia mau kasih tahu hari ini hari Senin loh dan ibu aku sekarang sedang mengajar. Karena sedang jadi pakai to be plus verb ing. She doesn't usually teach on Monday. Nah, pakai doesn't. Usually biasanya, berarti ada kebiasaan. Dia biasanya tidak mengajar pada hari Senin. Berarti usual habit, kebiasaan. Lagi, usually, biasanya. Ya, mengajar, tidak ada to be plus verb ing. Oh, berarti ini habit. Nah, ini ada to be plus verb ing. Ingat to be plus verb ing tadi adalah present progressive. Jadi sedang terjadi. Happening right now. Nah, sekarang ini apa? Are you? Listen atau listening? Jawabannya adalah listening. Kenapa? Karena ada to be. To be pasangannya verb ing. Are you listening? Apakah kamu sedang mendengarkan? Dengarkanku maksudnya ya. The birds right now. Ada kata kunci right now sekarang. Berarti sedang terjadi. Maka present progressive. Jadi singing. Tambahkan to be karena present progressive wajib to be plus verb ing. The birds are singing. Ini every morning, setiap pagi. Berarti diulang-ulang. Kalau diulang-ulang apa? Kebiasaan. Maka bukan to be plus verb ing, pakai present tense. Yaitu kata kerja dasar saja. Sing, taruh sini. Apakah pakai s singnya? Tidak. Karena they itu lebih dari satu. Subjeknya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, singnya polos. Lagi, are, watch. Nah, kalau sudah ada to be, maka pasti isiannya watching. Are you watching TV? No, I am. Nah, dia jawab ini. Apakah kamu sedang nonton TV? Enggak, aku ada to be. Berarti pasti verb ing. I am checking email. Ini always. Selalu. Kalau selalu berarti kebiasaan. Maka dia pasti present tense. Pakai kata kerja biasa. Jadi check email jawabannya. Ayako frequently talks on the phone. Frequently artinya sering. Berarti kebiasaan. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini hanya keterangan saja, keterangan keseringan dari present tense. Jadi always selalu, hampir selalu, biasanya, often sering, frequently sering, generally sering, sometimes kadang-kadang, occasionally kadang-kadang, seldom jarang, rarely sangat jarang, hardly ever amat sangat jarang, almost never hampir nggak pernah, not ever atau never tidak pernah sama sekali. Baik, itu saja present tense dan present progressive tense. Terima kasih.